Berdasarkan SDKI 2012, angka kematian ibu 359 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu setiap tahunnya lebih kurang 15.650 jiwa. Dianalogikan dengan 39 pesawat Boeing 777 jatuh dan semua penumpangnya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Analogi yang baru saja kita saksikan merupakan gambaran tentang kematian ibu di Indonesia. Untuk itu diperlukan program penurunan kematian ibu dan bayi, khususnya menjadi program prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Angka kematian ibu dan bayi selain menjadi indikator derajat kesehatan, juga menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional, memegang teguh falsafah dan kode etik profesi, serta harus didukung adanya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai. Pada tahun 2014, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik telah melakukan evaluasi pelayanan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang hasilnya sungguh di luar dugaan karena hanya 18,8% bidan yang melaksanakan pelayanan antenatal care sesuai standar 10T dan hanya 20% puskesmas yang memiliki fasilitas dalam mendukung pelayanan antenatal sesuai standar. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang efektif, efisien, dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berupaya dalam peningkatan kualitas pelayanan antenatal, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan primer. Bagi para bidan di Indonesia dan mahasiswa kebidanan, selamat menyaksikan video tutorial pelayanan antenatal care berikut ini. Pelayanan antenatal 10T terdiri dari 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Ukur tekanan darah. 3. Tentukan status gizi. 4. Ukur tinggi fundus uteri. 5. Tentukan presentasi janin dan detak jantung janin. 6. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi TT bila diperlukan. 7. Beri tablet tambah darah. 8. Tes laboratorium rutin dan khusus. 9. Tata laksana kasus. 10. Temu wicara KIE konseling. Dek, Mas jalan dulu ya. Dek. Kok senyum-senyum sendiri? Kamu aneh deh. Kenapa sih senyum-senyum sendiri? Kenapa sih? Emangnya nggak boleh aku senyum-senyum sendiri? Aku kan lagi senang. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah, Mas jalan dulu ya. Loh, Ayah habisin dulu dong tehnya. Ayah. Kamu manggil Mas Ayah. Kamu? Iya. Kamu? Iya, nih. Kamu hamil? Iya, aku hamil. Bener hamil? Beneran. Aku jadi ayah. Jadi ayah. Ya udah, besok Mas Ayah antar Bunda ke puskesmas ya. Iya. Besok Ayah sama Bunda kita ke puskesmas ya. Iya. Ayah jalan dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Ayah. Iya, Ayah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Bidan. Pagi. Silakan duduk Pak, Bu. Terima kasih. Ini pemeriksaan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Bidan Fitri. Oh iya Bu, saya Budi dan ini istri saya. Saya Yuni Bu. Jadi begini Bu, istri saya kemarin tes kehamilan sendiri di rumah dan hasilnya positif. Alhamdulillah. Dibawa Bu hasilnya? Di bawah Bu Bidan sebentar ya. Ini hasilnya. Wah, selamat ya Bu. Ini kehamilan yang keberapa? Terima kasih Bu Bidan, ini yang pertama buat saya. Lalu apa yang harus kami lakukan Bu? Yang pertama harus dilakukan adalah pemeriksaan Pak. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan, apakah Ibu sudah mengenal buku ini? Belum. Ini namanya buku KIA. Buku KIA adalah buku yang berguna untuk mengetahui perkembangan ibu dan anak. Buku ini berisi catatan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan ibu, kehamilan, dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Ibu hamil dan keluarga juga bisa membaca dan mempelajari isinya. Yang harus diingat, buku KIA ini harus selalu dibawa setiap kali kunjungan pemeriksaan. Buku KIA harus disimpan baik karena nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk anak masuk sekolah dasar. Wah, berguna dan penting sekali ya buku KIA ini Bu Bidan. Iya, dan Ibu jangan lupa ya untuk membawa setiap kunjungannya. Dan kalau yang ini namanya kartu ibu. Ini berguna untuk saya untuk catatan setiap kesehatan ibu dan kehamilan ibu. Oh gitu. Dan buku KIA ini nantinya untuk ibu ya. Saya akan bantu isikan dan tolong ibu jawab pertanyaan saya. Ibu terakhir haid kapan? Bulan lalu. Masih ingat nggak tanggal berapa? Tanggalnya 9 Maret Bu Bidan. Itu baru mulai atau sudah bersih? Baru mulai, bersihnya tanggal 14. Anamnesis adalah suatu teknik mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, meliputi biodata, keluhan utama, riwayat obstetrik, riwayat kesehatan, dan latar belakang sosial budaya. Kepmenkes nomor 938 tahun 2007 tentang standar asuhan kebidanan. Ibu Yuni, sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah melakukan imunisasi TT sebelumnya? Dan ada catatannya? Ada Bu, saya simpan tercatat di buku KMS, tapi hari ini saya tidak membawanya. KMS memang harus selalu disimpan Ibu. Waktu SD Ibu mendapatkan imunisasi? Iya, saya imunisasi kelas 1 dan kelas 2. Dan kelas 3-nya harusnya saya dapat, tapi saya sakit. Waktu mau menikah Ibu mendapatkan imunisasinya? Iya, saya disuntik 1 kali Bu Bidan. Kalau begitu, catatan untuk imunisasi Ibu sudah lengkap karena Ibu mendapatkan perlindungan 25 tahun. Saya tidak usah memberikan imunisasi TT lagi ya kepada Ibu, dengan catatan KMS-nya dibawa untuk kunjungan berikutnya. Baik Bu Bidan, syukurlah saya dan bayi saya terlindungi ya. Pada screening status imunisasi bagi bidan, harap diperhatikan dengan baik cara melakukan screening. Apakah ibu hamil sudah lengkap sesuai bagan berikut ini? Imunisasi dasar lengkap DPT HB1, DPT HB2, DPT HB3, status imunisasi T1 dan T2. Imunisasi saat bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. SD kelas 1, imunisasi yang didapat DT. Status imunisasi T3. SD kelas 2, imunisasi yang didapat TD. Status imunisasi T4. SD kelas 3, imunisasi yang didapat TD. Status imunisasi T5. Calon pengantin dan masa hamil, imunisasi yang didapat TT. Jika ada status T di atas yang tidak terpenuhi, lanjutkan urutan T yang belum terpenuhi. Perhatikan interval pemberian. Dengan status imunisasi dasar plus SD lengkap, artinya ibu mendapat perlindungan selama 25 tahun. Apabila pada saat screening ibu tidak ingat status imunisasi saat bayi, maka screening dihitung sejak imunisasi saat BIAS, berarti baru terhitung status imunisasi T3. Selanjutnya dilengkapi dengan imunisasi Catin, status imunisasi T4,
Dan interval 1 tahun diberikan imunisasi TT, status imunisasi T5. Sekarang kita ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya, Bu. Pada kunjungan awal ibu hamil, perlu dilakukan pemeriksaan dan pencatatan berat badan dan ukur tinggi badan untuk mengetahui awal kondisi ibu hamil dan perbandingan berat selama kunjungan berikutnya. Beritahu klien untuk melepas sandal atau sepatu, termasuk barang-barang yang menempel pada dirinya yang dapat menambah berat badan, seperti dompet, HP, dan lain-lain. Ya, sekarang Agar pengukuran tinggi dan berat badan akurat, bantu klien naik ke timbangan. Beritahu klien untuk berdiri tegak di atas timbangan. Ya, cukup, Bu. Bantu klien untuk turun dari timbangan. Silakan duduk kembali. Cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Perbandingan tinggi dan berat badan dalam indeks massa tubuh dapat digunakan untuk penentuan status gizi ibu hamil. Bila hasil indeks massa tubuh atau IMT ibu hamil adalah kurang dari 17,0, status gizinya sangat kurus. IMT 17,0 sampai 18,4, status gizinya kurus. IMT 18,5 sampai 25,0, status gizinya normal. IMT 25,1 sampai 27,0, status gizinya gemuk. IMT lebih dari 27,0, status gizinya sangat gemuk. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan. Ibu silakan naik ke tempat tidur. Tujuan mencuci tangan merupakan salah satu unsur pencegahan penularan infeksi. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dapat dilakukan dengan 6 langkah mudah. Selain itu, mencuci tangan dapat dengan gliserin alkohol. Cara membuat gliserin alkohol: 100 cc alkohol 70% dicampur dengan gliserin 2 cc. Sekarang kita lakukan pemeriksaan dulu ya, Bu. Ya. Maaf, Bu. Bisa dibuka dulu ketiaknya. Kita pasang dulu, Bu, termometernya. Sekarang kita periksa tekanan darahnya dulu ya, Bu. Pengukuran tekanan darah atau tensi dilakukan secara rutin setiap layanan antenatal care. Diharapkan tekanan darah ibu hamil selama kehamilan tetap dalam keadaan normal. Tujuan dari mengukur tekanan darah untuk mendeteksi terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Tensinya normal, Bu. Sekarang saya periksa denyut nadinya dulu ya, Bu. Bagus, Bu. Normal, Bu, bagus. Pemeriksaan head to toe, bidan melakukan pemeriksaan dari kepala hingga kaki. 1. Kepala, konjungtiva pucat atau tidak, sklera tidak ikterik, wajah tidak ada pembengkakan. 2. Memeriksa gigi dan mulut apakah mulut bersih, ada stomatitis atau karies gigi.
Perhatikan apakah klien mengalami pucat pada bibir, pecah-pecah, stomatitis, gingivitis, karies gigi, dan peradangan pada kerongkongan. Leher, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Sekarang saya periksa payudaranya dulu ya, Bu. 4. Pemeriksaan payudara. Cukup. 5. Abdomen. Tidak ada bekas luka operasi, terlihat linea nigra, belum teraba pembesaran uterus. Sekarang saya periksa kemaluannya dulu ya, Bu. 6. Pemeriksaan genitalia. Pakailah selalu sarung tangan setiap kali melakukan pemeriksaan genitalia. Vulva bersih, tidak ada keputihan, tidak ada varises, tidak ada luka, dan tidak ada vegetasi. Sekarang kakinya dulu ya, Bu, saya periksa. 7. Tangan dan kaki tidak ada pembengkakan. Bagus, Bu, tidak ada pembengkakan. Ya, sekarang Ibu duduk ya. Ya, miring, Bu. Hati-hati. Ya. Ya. Kakinya diluruskan. Sudah, Bu. Sekarang saya periksa lilanya dulu ya. Ya. Pengukuran lingkar lengan atas merupakan salah satu alat screening gizi untuk menentukan ibu hamil berisiko kurang energi kronik atau tidak. Dan yang sekarang, ya, Ibu agak majuan dulu. Refleks patella adalah respon otomatis terhadap stimulus tertentu yang menjalar pada rute lengkung refleks. Sudah cukup, Ibu sudah selesai. Hasil pemeriksaan buat Ibu saat ini, tinggi badannya 160 cm, lalu berat badannya 57 kg, tekanan darahnya bagus, Bu, 110/80. Lalu denyut nadinya 80 kali per menit dan pernafasannya 18 kali per menit. Suhu badannya 37 derajat Celcius, berarti untuk saat ini hasilnya masih normal ya, Pak, Bu. Alhamdulillah. Lalu yang lain, Bu? Yang lainnya lingkar lengan atasnya 24 cm, itu artinya status gizinya masih baik. Wah, alhamdulillah. Dan perkiraan persalinan Ibu jatuh pada tanggal 16 Desember ya, Bu. Dan usia kandungan Ibu saat ini 6 minggu atau hampir 2 bulan. Semoga lancar ya. Amin. Namun demikian, ada beberapa penyakit yang memang harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium standar ya, Bu. Jadi Bapak dan Ibu, saya buatkan formulirnya, nanti langsung ketemu dengan petugas labnya ya. Ini Pak, nanti setelah mendapatkan hasilnya kembali lagi ke sini ya. Iya, Bu. Ya Bu Bidan. Ya. Pada kunjungan awal, bidan melakukan tes laboratorium rutin, yakni golongan darah, hemoglobin, HIV, sifilis. Sedangkan tes laboratorium khusus apabila ada risiko atau indikasi khusus, antara lain glukoprotein urin dan malaria pada daerah endemis. Hasil lab Ibu golongan darahnya A, HB Ibu rendah hanya 10, berarti Ibu mengalami anemia. Perbanyak sayuran hijau ya Bu, dengan gizi seimbang. Jadi istri saya kena anemia. Maksudnya kurang darah? Benar Pak, tapi tidak usah terlalu cemas karena ini anemia ringan. Jadi HB-nya bisa dinaikkan dengan cara mengonsumsi tablet tambah darah dengan gizi seimbang. Tablet tambah darah atau TTD merupakan tablet yang berisi zat besi dan asam folat. Zat besi berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Asam folat sangat penting untuk pertumbuhan janin dan mencegah kecacatan pada janin. Biasanya setelah minum tablet tambah darah, ibu hamil akan merasa mual. Untuk menghindari hal tersebut, maka tablet tambah darah sebaiknya diminum segera setelah selesai makan malam dan dianjurkan diminum dengan air jeruk hangat.
tablet tambah darah dapat menyebabkan susah buang air besar dan kotoran berwarna kehitaman. Oleh sebab itu, dianjurkan ibu hamil untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayuran hijau dan minum air putih 10 gelas per hari, serta tetap mengkonsumsi gizi seimbang. Yang harus diperhatikan, tablet tambah darah jangan diminum dengan teh, susu, dan kopi, karena akan mengganggu penyerapan zat besi. Bagaimana Pak? Bu, sudah jelas dengan tablet tambah darahnya? Baik Bu, nanti setelah makan malam biar saya bantu ingatkan. Wah, bagus itu Pak. Memang suami istri harus saling mendukung satu sama lain. Begini Pak, Bu, saya akan menjelaskan tentang buku KIA kepada Bapak dan Ibu. Di dalam buku KIA terdapat banyak informasi penting tentang kehamilan, perencanaan persalinan, dan tanda bahaya ibu hamil yang wajib diketahui sampai perawatan bayi dan anak. Jadi, meski ibu hamil baru pada tahap awal kehamilan, ibu dan suami harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan selama masa kehamilan dan persiapan persalinan. Adapun tanda bahaya pada ibu hamil yang harus diwaspadai adalah perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua. 2. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang. 3. Demam atau panas tinggi. 4. Air ketuban keluar sebelum waktunya. 5. Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak ada gerakannya. 6. Muntah terus, tidak mau makan. 6 masalah tersebut bisa menyebabkan keguguran atau kelahiran dini, atau prematur yang membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. Untuk itu, jika terjadi satu dari 6 masalah tersebut, segeralah bawa ibu hamil ke petugas kesehatan dengan didampingi suami atau keluarganya. Buku KIA juga menjelaskan mengenai asupan nutrisi pada masa kehamilan. Pemenuhan asupan makanan yang bergizi sangatlah penting. Ibu hamil yang mendapatkan gizi seimbang dan baik diharapkan dapat terhindari dari resiko kesehatan baik bagi janin dan ibu sendiri. Adapun hal-hal yang penting diperhatikan dan manfaatnya untuk ibu hamil, antaranya adalah seimbangnya asupan, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi, dengan memahami manfaat nutrisi pada ibu hamil, dapat diketahui apakah berisiko mengalami kondisi kekurangan nutrisi atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui bila ibu hamil memiliki status gizi kurang atau lebih, dapat berisiko bayi dengan BBLR, bayi berat lahir rendah. Bagaimana Pak, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu Bidan. Jadi kalau istri saya mengalami minimal salah satu dari tanda bahaya tersebut, harus dibawa ke petugas kesehatan? Atau puskesmas ini bisa? Bisa Pak, karena puskesmas ini adalah puskesmas Ponet yang melayani kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir 24 jam 7 hari. Saya ngerti Ibu. Jadi kita menyepakati ya Pak untuk kunjungan berikutnya. Untuk kunjungan kedua, Ibu dan Bapak bisa melakukannya 4 minggu sekali ya, atau kapan saja setiap ada tanda bahaya seperti tadi Pak. Dan jangan lupa Bu, buku KIA-nya dibawa dan dibaca-baca di rumah. Oh ya Bu, sekarang sudah ada kelas Ibu, banyak topik yang dibicarakan. Ada tentang masalah kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi. Nanti Ibu bisa bertukar pikiran dengan ibu-ibu yang lain. Ibu bisa ikut bergabung? Baik Bu Bidan. Kalau begitu kami permisi pulang. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Hati-hati di jalan Pak. Dek, sekarang ayah sama Bunda mau ajak kamu periksa. Apa kabar Bu? Bagaimana? Ada keluhan apa selama ini? Buku KIA-nya dibawa? Baik Bu Bidan, iya buku KIA-nya ini saya bawa. Alhamdulillah tidak ada keluhan Bu Bidan. Bagaimana dengan tablet tambah darahnya Ibu? Bapak mungkin ikutan mengecek? Kemarin sih saya cek, masih sisa 2 Bu. Wah, bagus sekali ya. Pantas Ibu terlihat lebih segar. Ibu, sekarang kita cek berat badannya ya. Sepatunya lepas, Bu.
Sekarang kita lakukan pemeriksaan dulu ya, Bu. Maaf, Bu. Bisa dibuka dulu ketiaknya. Kita pasang dulu, Bu. Sekarang kita periksa tekanan darahnya dulu ya, Bu. Tensinya normal, Bu. Sekarang saya periksa denyut nadinya dulu ya, Bu. Bagus, Bu. Normal, Bu, bagus. Pada pemeriksaan fisik yang terfokus, bidan dapat memeriksa kondisi seperti mata konjungtiva merah muda, sudah tidak pucat, muka juga tidak ada pembengkakan. Payudara, puting susu bersih, ada sedikit pengeluaran kolostrum. Ya, cukup sekarang perutnya ya. Ya, dibuka sebentar, Bu. Leopold 1, ukur TFU dan menentukan bagian janin yang ada di fundus. Leopold 2, mengetahui bagian janin yang ada di samping kanan dan kiri uterus. Leopold 3 menentukan bagian janin yang berada di bawah uterus. Leopold 4 menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Menentukan seberapa banyak bagian terendah masuk ke pintu atas panggul. Presentasi janin dapat ditentukan dengan pemeriksaan Leopold. Bidan memeriksa detak jantung janin DJJ dengan Doppler atau Lancet. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui keadaan jalan lahir ibu, apakah normal atau abnormal. Sekarang saya lihat kemaluannya dulu ya, Bu. Ya. Buka dulu, Bu, celananya. Ya. Maaf, Bu. Ya. Bagus, Bu, normal. Sekarang kakinya dulu ya, Bu, saya periksa. Ya, dibuka sedikit ya. Satunya, Bu. Bagus, Bu, tidak ada pembengkakan.
Tenang, Ibu duduk ya. Ya, miring Bu, saya bantu. Ya, ya pelan-pelan. Ya. Ya, satunya. Sudah Bu, sudah selesai. Ya, pakai dulu Bu celananya. Ya, mari Bu, hati-hati ya. Berat badan Ibu sekarang 64 kg ya Bu. Ini hasilnya ideal dan bagus. Karena untuk ibu hamil memang berat badannya harus naik 11-15 kg. Untuk tekanan darahnya 120/80. Lalu untuk mata konjungtivanya merah muda, sudah bagus, tidak pucat. Dan muka juga tidak ada pembengkakan, ini sangat bagus Pak, Bu. Untuk mengenai puting ini sudah bersih dan sudah keluar kolostrum. Nah, mengenai detak jantung janin 130 kali per menit, Pak, Bu. Bayinya ini sehat dan untuk taksiran berat janin 2170 gram ya, Bu, Pak. Untuk pemeriksaan terakhir ini bagus Bu, tidak ada keputihan, anus ibu juga tidak ada benjolan, dan untuk kaki tidak ada pembengkakan dan varises. Jadi istri saya dan janinnya nggak ada masalah, Bu? Alhamdulillah, untuk saat ini bagus Pak, sehat. Alhamdulillah. Karena kehamilan ibu sudah masuk trimester 3, ibu harus periksa hemoglobin lagi ya di laboratorium. Prosedurnya masih sama seperti kemarin, ini Pak. Makasih, Bu. Iya, silahkan. Hati-hati Bu. Iya Bu. Alhamdulillah protein urin ibu negatif, HB ibu naik menjadi 12 gram. Karena ini pasti ibu rajin minum tablet tambah darahnya ya. Bidan memastikan ulang persiapan persalinan meliputi tempat persalinan, penolong persalinan, kesiapan pembiayaan, transportasi, dan calon donor darah. Ingatkan juga untuk membawa KTP, KK, dan kartu BPJS, serta keperluan lain untuk ibu dan bayi saat persalinan. Selain itu, pastikan juga kesiapan IMD, ASI eksklusif, dan KB pasca persalinan. Wah, amanat persalinannya sudah diisi dan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, Ibu mau melakukan inisiasi menyusu dini dan ASI Demikian eksklusif. tutorial tentang pelaksanaan pelayanan antenatal yang sesuai standar 10T. Diharapkan video ini mampu meningkatkan pelayanan antenatal yang berkualitas. Kesuksesan pelayanan antenatal ini pun tidak terlepas dari koordinasi dan perhatian dari pemerintah setempat, baik dari dukungan kelengkapan sarana prasarana maupun dukungan peningkatan kompetensi bidan itu sendiri. Untuk seluruh bidan di Indonesia, selamat menjalankan tugas, mengemban amanah, dan menyiapkan generasi penerus yang sehat dan cerdas. ANC berkualitas, Ibu dan bayi sehat, selamat.